Oke, selamat pagi kelas 11 IPA. Nah, hari ini kita masuk matematika minat. Matematika minat. Oke, cantik kan tulisannya. Oke, hari ini kita masuk ke namanya inverse fungsi tangen, sitan, sitan, ya, bukan tante, si tangan. Kemarin udah belajar yang namanya si sinus sudah, si cos sudah, dan hari ini yaitu si tan. Ini sama aja, nggak ada bedanya sama si sinus, nggak ada bedanya sama si kosinus, tak ada bedanya kok. Inverse ini sama semua. Oke, langsung kita masuk aja. Bentuk pertamanya itu ada yang dia nanti seperti ini, si tan inverse x. Nah, tan inverse x itu kita misalkan berapa? Kita misalkan si y. Tan inverse x itu sama dengan si y, atau ini bisa dibaca menjadi y sama dengan arcus tan x. Inverse itu sama dengan arcus. Nah, ini kemarin udah, ini aja terus dibahas. Oke, tan inverse x sama dengan y, atau y sama dengan arcus tan x. Nah, inverse sama arcus itu sama. Oke, dan kali ini intervalnya itu dari si minus v per 2 sampai v per 2, hanya ini tambahannya. Inverse-nya itu minus v per 2 sampai v per 2. Nah, derajatnya itu sampai sini aja. Batas derajatnya sampai sini. Hanya ini tambahannya. Oke, daripada kita banyak bacot, langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal atau bisa disingkat dengan consol. Ingat, consol itu contoh soal, jangan yang lain-lain. Contoh pertama. Nah, kita misalkan tan inverse, kita buat angkanya itu si min 1. Cara kerjanya sama. Tan berapa yang menghasilkan minus 1? Ingat yang kalian hafalkan kemarin di kelas 10. Nah, trigonometri, tan sekian sekian, tan 0 sekian, tan 30 sekian, tan ini sekian. Nah, itu ingat ya, ingat semua sampai si minus-minusnya juga. Oke, berarti kalau tan berapa yang menghasilkan min 1 itu adalah tan berapa yang menghasilkan minus 1, anak-anakku? Yaitu tan minus kan, minus berapa? Ayo berapa? Ayo, nggak ada yang jawab. Minus 45 derajat. Seperti itu, sangat gampang. Contoh kedua, tan inverse berapa terbuat ya? Akar 3 per 3. Nah, ini tadi negatif, ini positif. Oke, tan berapa yang menghasilkan akar 3 per 3? Ingat lagi yang kalian hafal kemarin. Itu aja diulang, yaitu tan nggak ada yang jawab. Tan 30 derajat. Sedih kali buat videonya yang nggak ada yang menjawab. Belajar sendiri. Oke, itu dia, gampang kali. Intinya gitu, tan berapa menghasilkan ini, yaitu derajatnya ini. Ingat, derajatnya itu dari minus v per 2 sampai v per 2. Minus v per 2 itu berapa? Ingat, minus 90 derajat sampai 90 derajat. Ini intervalnya. Oke, masih gampang bentuk pertama. Bentuk kedua gampang kali masih ya. Bentuk kedua nanti ada gini, tan inverse x ini akan sama dengan si x. Oke, tan inverse x sama dengan si x. Untuk si x itu apa? Hasil atau angka dalam bentuk bilangan real.
Oke, contohnya kita buat contohnya, consolnya seperti ini. Ingat angka ya, berarti contohnya tan inverse x. Tan inverse berapa angkanya itu buat ya? Misalkan angkanya tadi tadilah yang ini tadi min 1 sama dengan berapa jawabannya? Pasti jawabannya min 1. Karena ini dia sifatnya. Kalau dia X berarti maka menghasilkan X dalam bentuk seperti ini. Atau kalau kita jabarkan seperti ini. Tan, ingat dalam kurung pertama. Tan berapa yang menghasilkan min 1? Yaitu tan minus 45 derajat. Tan minus 45 derajat itu berapa? Yaitu min 1. Itu dia. Oke. Itu dia bentuk pertama. Ini bentuk kedua yang ini. Untuk yang seperti ini ya. Jadi pakai mana yang untuk derajat? Oke, kita buat yang untuk derajat. Untuk yang namanya derajat nanti bentuknya seperti ini. Tan inverse. Dimulai dari tan inverse. Tan X akan menjadi si X. Untuk si X itu apa? Dalam bentuk interval atau dalam bentuk derajat. Derajatnya dari berapa sampai berapa, Pak? Sama yang tadi, dari min V per 2 sampai V per 2, atau dari 90 derajat minus 90 derajat sampai 90 derajat. Oke. Contohnya kita pakai aja contoh yang tadi aja lah. Capek buat contoh-contoh lain. Contohnya kita buat tan inverse tan 30 derajat itu pasti akan menghasilkan namanya derajat. Yang penting ini kalian ingat. Ini yang tadi. Ini yang kalian ingat. Dan ini harus kalian ingat. Ini. Oke. Akan menghasilkan 30 derajat. Kalau kita jabarkan seperti ini. Tan inverse tan 30 derajat itu berapa? Akar 3 per 3. Berarti tan berapa yang menghasilkan akar 3 per 3? Yaitu 30 derajat. Itu dia. Gampang ya, masih sangat gampang, sangat gampang pun malahan, gak ada susah-susahnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lain. Kita banyak-banyakkan hari ini contoh soal. Oke, contoh soal yang keberapa? Tadi ada berapa soal tadi? 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelima. Contoh soal yang kelima. Kelima kita misalkan berapa ya? Berapa kita buat? Bingung saya. Kita misalkan sin tan inverse akar 3 itu berapa? Nah, kalau yang kayak gini bentuknya, dia nggak bisa menggunakan sifat yang tadi, sifat-sifat ini. Kenapa? Karena ini tan dengan tan dengan tan, dan ini hanya si tan, bukan tantan ya. Nanti bilang tantan Pak, tantan, bukan. Kali ini ada sin dan si tan. Ingat, yang pertama dalam kurung dulu. Tan berapa yang menghasilkan akar 3? Tan berapa yang menghasilkan akar 3? Tan berapa Pak yang menghasilkan akar 3? Ingat yang kau hafal kemarin lagi, yaitu tan berapa? Iya, nggak ada yang jawab, yaitu adalah 60 derajat. Oke, berarti sin 60 derajat itu berapa? Berapa sin 60 derajat? Oke, tidak ada lagi yang menjawab, yaitu akar 3 per berapa? Per 2. Oke, gitu aja. Sangat gampang. Contoh soal nomor 6. Nah, kita kemarin kan masih gampang ini. Kita buat yang agak rumit. Contohnya gini. Sinus tan inverse. Kita buat itu minus 8 per 15. Sin tan inverse minus 8 per 15. Ini contoh soal yang berbeda kembali. Oke. Cara pengerjaannya sama. Yang dalam kurung terlebih dahulu. Berhubung ini tidak ada, tan berapa yang menghasilkan min 8 per 15? Kan nggak ada. Kita gunakan yang namanya segitiga. Segitiga siku-siku. Seperti ini.
dengan syarat, ingat, kalian masih ingat yang namanya si kuadran ya. Ini harus kalian tetap ingat, buka kembali catatannya di kelas 10. Ingat si kuadran itu. Ingat, kalau soalnya nih lihat, tan ini kan ini angkanya minus. Berarti si kuadran keberapa? Kuadran keberapa si tan ini minus? Buka lagi catatannya, kuadran keempat yang menghasilkan si tan itu minus. Oke, itu dia kuadran keempat. Berarti kuadran keempat itu dari berapa sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? Ya, tak ada yang menjawab. Langsung kita misalkan di sini A, ingat si sin itu demi, si cos itu dami, si tan itu desah. Pakai H, desah. Oke, berarti tan desah depannya si alfa. Tannya itu 8, sampingnya itu 15. Minus 8, 15. Berarti si miringnya ini si X. Berarti X kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. X kuadrat A-nya itu minus 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Minus 8 kali minus 8 64. 15 kali 15 15 tambah 15 itu 225. 5 tambah 4 9, 6 tambah 2 8, 285. X kuadrat sama dengan 289. X sama dengan akar 289 atau menjadi 97749, berarti 17. X nya itu 17. Udah. Kalau udah dapat si X nya 17, yang ditanyakan itu si sin. Si sin itu apa? Demi. Depannya si minus 8. Berarti si sin untuk soal tan inverse minus 8 per 15. Nah, sin itu berapa? Sin demi. Depannya minus 8. Miringnya itu berapa? 17. Berarti ini jawabannya. Oke, kayaknya hampir sama ya cara pengerjaannya dengan si sinus, si cos. Sama ini aja diputar-putar terus. Oke, yang penting ini kalian ingat intervalnya untuk si tan sekian. Nah, ini cara pengerjaannya. Kalau bentuknya ini dengan syarat dia ada angka dengan bilangan real akan menghasilkan jawaban itu sendiri. Kalau dia untuk si derajat, kalau bentuknya seperti ini, derajatnya ini akan menghasilkan derajat itu sendiri dalam bentuk ini intervalnya. Oke, mungkin hari ini cuma itu dulu yang kalian pelajari. Oke, ini kalian pelajari. Ingat, hari ini materinya masih simpel ya, masih gampang. Dan saya minta tugas tambahan. Kalian pelajari terlebih dahulu halaman 28. Ini tugas tambahan ya, halaman 28. Itu kalian pelajari sebelum saya masuk nanti ke minggu depan itu. Persamaan trigonometri dasar. Nah, itu ada ya. Itu kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi itu. Oke. Jika ada pertanyaan untuk inverse fungsi tangen ini, silahkan tanya ke saya. Boleh di japri, boleh diapai juga dari grup. Terserah, bebas gimana nyamannya. Oke. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Shalom. Whoa. Come on guys, subscribe.